Apa jadinya jika sebuah peristiwa kelam menjadi dasar keberadaan mitos yang mencekam pada sebuah tempat yang kini ditinggalkan? Hal ini terjadi pada sebuah villa pribadi di kawasan Megamendung, Bogor, yang mana awal berdirinya tidak memiliki kecurigaan sama sekali akan keterikatan tempat sakral maupun keramat yang menjadi dasar bangunan villa yang mulai dibangun sejak 1995. Dulu kan belum ada penerangan listrik, berkat beliau akhirnya masuk listrik juga ke sini sekitar tahun 95 ya. Namun siapa sangka tragedi memilukan terjadi saat villa ini berpindah tangan dan mengalami renovasi, di mana dua dari para pekerja yang sedang merenovasi tewas tertimbun longsor di area villa tersebut di tahun 2001 silam. Dulu ya di sini kan tempat galian tuh, pernah ada orang yang kejadian gitu kan, ketutupin tanah meninggal tapi bisa langsung diangkat lagi. Lagi renovasi, lagi ngeratain tanah ini. Tahun 2001 kalau nggak salah. Peristiwa bencana longsor yang dialami menjadi alasan dasar mitos menyeramkan yang mulai menyelubungi area villa yang sudah 3 kali berpindah tangan ini dan hanya sekali dikunjungi oleh pemilik barunya hingga terbengkalai dan terlihat menakutkan ditambah segudang cerita mistis yang ada. Ini semenjak dibeli itu cuma 1 kali kesininya, nggak datang-datang, nggak kemari-kemari. Ditambah segudang cerita mistis yang ada. Pasalnya warga sekitar tidak jarang melihat sosok 2 korban longsor yang masih memiliki kerabat yang tak jauh tinggal di area villa tersebut. Itu adik saya, 2 orang, adik 1 sama saudara itu. Kalau ini lihat mah ngapa pakai baju, dia lari di situ tuh pas dapur lewat lari. Entah apa yang melandasi 2 sosok korban tersebut kerap terlihat, namun yang pasti keberadaan sosok astral lain yang juga kerap dirasakan warga sekitar ikut mewarnai keangkeran villa yang nampak rindang nan sejuk pada siang hari ini, akan tetapi mencekam saat malam tiba. Waktu ada orang ngambil kabel di sini nih, suruh bos dipindahin ke Ciberem, dipindahin. Ada orang yang nyamperin badannya sebesar tinggi gitu, hitam, sama yang pakai baju putih gitu aja. Hingga kini keberadaan 2 sosok korban tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Akankah peristiwa tersebut murni merupakan kecelakaan kerja biasa atau ada alasan lain yang masih menjadi misteri hingga sekarang ini? Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dari mitos keberadaan 2 sosok korban dari peristiwa longsor tersebut? Dan adakah alasan lain dari peristiwa naas tersebut yang mana berkaitan dengan beberapa sosok astral yang kini menjadi penghuni tetap di area villa? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Nah, Ruth, sekarang di belakang kita ini adalah bangunan villa yang terbengkalai udah lama banget, Ruth. Kabarnya udah belasan tahun nih. Namanya tempat terbengkalai pasti sudah dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Tapi ada kejadian nih, Ruth. Dulu waktu villa ini sudah berpindah tangan, kabarnya villa ini sempat dilakukan renovasi. Tapi pada saat proses renovasi tersebut ada kejadian longsor yang akhirnya menimpa 2 pekerja yang ada di sini hingga akhirnya mereka tewas. Entah apa yang dirasakan Rudi, namun sesuatu menyita perhatian hingga berlari ke arah belakang. Kenapa? Sebentar. Lu nggak merasain? Ada sosok yang dari tadi ngawasin kita. Ini ada sosok perempuan. Baju putih, rambut panjang segini. Kamu ini siapa? Sudah lama di sini.
Sudah Ngapain dia? lama? Oh, nggak terlalu lama, belum lama dia di sini. Ngapain Dia dia bilang di baru sini? beberapa tahun. Kamu tahu tentang kejadian itu, longsor itu? Enggak, dia nggak tahu apa-apa katanya. Dia tahu, Ruth, sosok lain mungkin yang juga menghuni tempat ini. Ada sosok lain? Ya, dia bilang mungkin ada sosok lain, tapi di belakang. Yang jelas dia nggak tahu apa-apa, karena dia tinggalnya ya di area depan ini. Sementara di belakang, itu ada penghuni lain yang sosok kuat. Tak dapat dipungkiri, selain mitos akan adanya sosok korban longsor yang kerap terlihat, beragam makhluk astral kerap menampakkan diri di area sekitar villa, hingga membuat kesan mistis dan mencekam semakin terasa bagi mereka yang hanya sekedar melintas atau yang pernah bekerja di villa ini. Di belakang jangan langsung lewat ke sini, tapi biasa-biasa aja gitu. Masa perempuan gitu ada di sini depan nih. Jadi ya dia cuma wilayah sini aja. Berarti dia nggak tahu ya kejadian tentang longsor itu ya, Ruth? Dia nggak terlalu tahu. Oke. Apa kita coba cari tahu aja, Ruth? Ya udah deh, Tempat lain yang lebih dalam. kita pamit aja ya. Terima kasih. Tak banyak mendapatkan informasi yang kami butuhkan, kami segera meninggalkan sosok tersebut dan mulai mencari jalan untuk masuk ke dalam area bangunan villa. Hingga Rudi Nat, di sana ada sosok yang ini bisa dibilang energinya tinggi, kuat sekali. Di sebelah sana. Itu yang kayak rumah di bawah situ, Ruth. Iya, Itu kayak pintunya kebuka sih kalau dilihat dari sini ya. tak ingin melepaskan sosok astral yang memiliki energi yang kuat, kami pun bergegas menuju titik yang dirasa ada sosok astral dengan energi yang kuat. Kenapa? tadi dia di sini. Tadi dia di sekitar sini, Nak. Tapi dia menghilang. Jadi bentuknya itu seperti sosok laki-laki, tapi nggak terlalu jelas. Dia berbayang-bayang itu kayak blur, perlahan menghilang, dan kemudian jadi sekelebatan bayangan putih. Akhirnya dia menghilang. Kemana dia hilangnya, Ruth? Kamu lihat nggak tadi? Dia pindah tempat dong ini. Kita ke sana. Saya curiga jangan-jangan sosok itu punya rahasia, dan rahasia itu nggak mau diketahui siapapun. Penelusuran pun kembali kami lanjutkan. Kini seolah pertanda baik, pintu belakang bangunan villa terbuka untuk kami telusuri lebih dalam. Oh iya, nah ini dia pintu masuknya nih. Satu persatu ruangan yang ada kami telusuri guna menguak sosok astral dengan energi kuat yang melarikan diri dari penelusuran kami. Sebenarnya di sini banyak sosok, Nat. Entitas-entitas gaib di sini banyak. Ada sosok seperti laki-laki yang compang-camping. Ada sosok seperti perempuan dalam bungkusan kain kafan. Sebenarnya banyak, cuma bukan mereka yang saya cari. Tapi sebentar, ini saya ngerasa ada sesuatu yang kuat sekali. Di mana? Di arah sini. Ini kurang lebih kayak ini energinya sampai ke atas. Seolah tak ingin ditinggalkan, sosok yang terus mencoba lari dari kami, Rudi bergegas menuju lantai 2 di area bangunan villa ini.
Ruth, kamu hati-hati. Ada apa di sini, Ruth? Di atas. Pelan-pelan, Ruth. Ini bahaya, Ruth. Kita nggak tahu nih apa yang datang. Nat. Tadi ada sosok, Nat. Bentuknya serem. Jadi dia tuh laki-laki, rambutnya panjang segini, dia bertaring. Dia perutnya buncit dan kulitnya berwarna hijau. Juga dia bertanduk di sini. Dua. Di belakang ada orang tinggi aja yang lewat ke sini, tinggi gede itu. Itu sosok yang kuat yang ada di sini, Ruth. Tapi Kemudian dia kayak mundur ke belakang. Itu yang tadi saya lihat. Itu baru bagian segini. Nat. Jadi kamu bisa bayangin gedenya semana. Sisa badan ini ke bawah, di bawah. besar sekali dong dia, Ruth. Sosok ini, Nat, ini jarang banget di villa seperti ini. Ini kayak piaraan orang. Tumben-tumbenan ada sosok kayak gini di rumah, di tempat kayak gini. Coba kita ke bawah. Seakan tahu di mana keberadaan sosok tersebut, Rudy mempersiapkan sesuatu agar sosok tersebut tak lagi melarikan diri dan mau berkomunikasi. Dia kayaknya ada di balik tembok ini, Nat. Tapi saya butuh sesuatu nih. Supaya dia penasaran ini bau apa. Salam. Ini dia. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di tempat seperti ini? Dia bilang, dia senang tinggal di sini, tempat kosong begini. Ruth, kamu boleh tanyain dia nggak kenapa dia dari tadi kayak menghindari kita? Apa ada yang dia sembunyiin? Kamu ini siapa? Peliharaan orang? Iya, betul. Jadi kamu ngapain aja di sini? Apa yang kamu perbuat? Dia ini milik seorang pekerja yang dulu di sini. Dan dia bisa ada di sini, dia itu ditugaskan untuk mengganggu pekerja yang lain. Jadi dia ini seperti utusan. Berarti dia tahu tentang kejadian longsor yang cukup terkenal, Ruth. Jangan-jangan di kamu kalangan masyarakat. penyebab longsor. Bukan dia, Nat. Dia di sini cuma mengganggu aja. Tapi bukan penyebab yang... Jadi dia ini bukan penyebab longsor yang memakan korban itu. Dia dikirim siapa sebenarnya? Tuannya ada sakit hati dengan seseorang yang lain, pekerja lain di sini. Tak jauh berbeda dengan informasi yang didapat bahwa sosok astral dengan energi yang kuat ini merupakan perwujudan rasa dendam seseorang kepada salah satu pekerja yang ada. Beberapa gangguan kerap dirasakan warga sekitar yang pernah bekerja sebagai pembersih villa maupun penjaga villa tersebut. Nggak bisa tidur lah sampai pagi, jadi diganggu terus. Nggak kayak dipecut aja tuh, kayak apa tuh. Kalau morning itu ada itunya, ada suara.
Misalnya waktu lagi tidur gitu ada yang tuk-tukin kaca gitu. Sampai 3 kali, sekali, 2 kali, saya antepin. Ketiga kalinya keluar, nggak ada apa-apa. Perlahan tapi pasti, tabir misteri yang melandasi mitos ini sedikit mulai terpecahkan. Namun sesuatu yang mengejutkan memberikan pertanda bagi kami. Nat. Nat, Ya? jongkok. Kenapa? Kenapa, Ruth? Ini ada jejak kaki berlumpur, Nat. Ini kayaknya bekas tanah deh. Iya, Ruth. Ini kayak... Benar saja, sebuah jejak kaki dari tanah merah seketika muncul di saat kami mencoba keluar dari bangunan ini meski sebelumnya tidak ada jejak kaki tersebut. Jejaknya kok abis di sini, Ruth? Kayaknya cuma sampai situ ya? Perasaan saya tadi nggak ada loh. Jujur aku nggak merhatiin. Berarti memang ini kita dipancing untuk ke belakang sana, Nat. Ada sesuatu di belakang sana yang mau ngasih pesan. Ya, karena jejaknya ini bener-bener dari tadi pintu yang kita keluar, tapi berhentinya cuma di sini, Ruth, tapi mengarahnya ke belakang. Entah sosok apa yang mencoba menggiring kami menuju ke area villa, namun untuk menuntaskan mitos yang beredar, kami pun mulai menelusuri area belakang villa. Bukan di sini. Di mana lagi, Ruth? Aku nggak ngeliat ada jalan di bawah sana. Ini Nat. apa sih, Ruth? Ada sesuatu, Nat, di sana. Ada sesuatu. Ada apa, Ruth, di situ? Aku nggak bisa Bentuknya- kelihatan, ini gelap banget. Entahlah, samar. Awas, awas. Ada yang mau datang juga dari arah sana. Aduh, Ruth. Ruth, dia ngapain? Ruth, dia mau gangguin kita. Saya buat pagar dulu. Tiba-tiba ada makhluk jahat dari arah sana. Mau ganggu kita. Tahu nggak, tadi dia hampir masuk ke dalam punggung kamu. Saya lagi fokus sama yang di belakang ini. Ini kayak sesuatu, kayak yang tadi makhluk yang mau menyampaikan pesan ke kita, Nat. Apa yang kamu lihat di situ, Ruth? Saya coba minta mereka ada 2 orang, Nat. Mereka semakin dekat. Seketika sesuatu terjadi kepada Rudi. Ada ini nggak? Ada air nggak? Kenapa? Penelusuran kami mendapat gangguan. Lantas, sosok seperti apa yang membuat Rudi seolah kehabisan nafas? Serta apakah yang dialami Rudi terikat dengan mitos yang beredar?
Kejadian naas yang menimpa dua pekerja hingga meregang nyawa saat mencoba merenovasi villa tak terlepas dari adanya pertanda yang dirasakan oleh kakak dari salah satu pekerja yang tewas tertimbun longsor. Kalau ngimpi itu banyak memang. Terus sebelumnya dia meninggal, sejarak seminggu lagi tuh kan, terus tuh ini banyak orang bawa mimpinya tuh. Tak hanya dari keluarga saja, pertanda akan adanya kejadian tersebut juga terlihat dari tingkah laku salah seorang korban seminggu sebelum peristiwa kelam itu terjadi. Cuman sih dia kalau mau kerja tuh kurang semangat kelihatannya. Emang tuh sebelum dia mau meninggal, emang ngomong tuh saya tuh gak enak badan. Bahkan adanya suara aneh terdengar cukup jelas dirasakan oleh warga sekitar saat malam sebelum peristiwa yang kini melandasi mitos mencekam yang membuat villa ini dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Waktu mau ini longsor, cuman iya ada suara kuda dari atas, suara kuda semuanya yang di sini juga pada bangun. Ternyata paginya siangnya tiban longsor. Hal tersebut membuat kami yakin bahwa peristiwa yang pernah menelan dua orang pekerja bukanlah kecelakaan biasa. Terlebih, Rudi merasakan gangguan yang kuat yang mungkin erat kaitannya dengan misteri yang melatar belakangi mitos yang ada. Ada peristiwa buruk yang menimpa mereka. Kamu napas dulu. Coba air dulu, air. Kamu nggak apa-apa? Aku bingung ini, kamu kenapa sih? Kenapa emang sama tempat ini sih? Nat, mereka ini korban longsor. Ya ampun, ini dong tempat yang longsor tuh persis di belakang kita. Saya tiba-tiba merasakan waktu itu kejadiannya. Ada tanah yang menghimpit dada, kemudian ke arah leher, dan betul-betul kecekik. Tadi sesaat sekitar 5 detik saya berasa kayak kecekik, gak bisa nafas. Kamu butuh apa lagi? Sebentar, mereka mau ngomong sesuatu. Oke. Kamu ini siapa? Cat, Rasat, Derajat. Apa itu maksudnya? Kayak nama dia deh, Derajat. Dia mencoba ngomong sama kamu apa Ruth? Apa yang dia omongin? Kamu dan teman kamu ini meninggal karena longsor. Iya, meninggal karena longsor, tapi ada penyebab lain juga. Jadi ada teman dia yang berusaha menghancurkan dia. Bukan cuma dia, tapi ini temannya yang satu lagi. Kenapa? Siapa nama kamu? Ila atau apalah itu nama dia. Yang satu lagi. Jadi mereka ada berdua. Kamu boleh tanyain nggak? Sebetulnya di balik kejadian ini tuh ada campur tangan makhluk lain. Ini ada sesuatu yang kayak semacam konflik yang betul-betul panjang, konflik yang benar-benar kayak semacam fatal. Kamu ini siapa sih sebenarnya?
dulu. Pemimpin. Derajat ini adalah seorang pemimpin pekerja-pekerja yang ada di sini. Terus yang mencoba mencelakakan dia dulu itu anak buahnya dong? Bisa jadi. Karena kalau yang tadi kita jumpa sama yang di depan, dia bilang memang dia mengganggu pekerja-pekerja lain dan dia milik seorang pekerja di sini. Ya berarti anak buah Pak Derajat ini. Tapi kenapa dia bisa sampai iri? Karena dia menginginkan posisinya almarhum ini. Makanya dia... Tapi kok apapun alasannya kok keji sekali perbuatan ini, Ruth. Yang jelas sih dia dijahatin. Tapi yang satu lagi ini kenapa? Kok ikut-ikutan? Ya. Si pelaku butuh tumbal. Akhirnya yang satu lagi ini, yang bernama Ila ini kena juga. Seakan tak percaya bahwa fakta tragedi longsor yang menewaskan pendiang Bapak Derajat dan Ila di tahun 2001 bukanlah sebuah kecelakaan kerja biasa, melainkan adanya campur tangan sosok astral yang hadir lantaran rasa iri dan dendam dari salah seorang rekan kerja yang lain. Namun kisah ini mendapat pembenaran dari kakak mendiang Bapak Derajat yang juga terkena imbasnya. Sama ini mah terus kalau tiap malam tuh dihajari terus sama digangguin ya. Cuman kalau kita kan nggak apa-apa ya, misalkan sakit mah sakit nggak dirasa. Cuman kasihannya sama istri, paling 3 hari sakit, terus sembuh istri, kadang-kadang anak. Hingga sosok astral yang menyerupai mendiang Bapak Derajat dan Ila tak hanya menampakkan diri melainkan mencoba memperingati keluarga yang ditinggalkan meski hanya lewat sebuah mimpi. Nah saya mimpi gitu sekali. Tapi masih kerja di sini ya, masih. Ntar kalau habis ini dijual baru saya pulang. Gitu. Datang sih datang ya, cuman dia nggak pakai baju, nggak ngomong apa-apa, cuma lewat aja. Namun rasa tanya kami belum tuntas sampai di situ saja. Kini hanya satu hal yang menghantui pikiran kami. Sosok seperti apa yang tega bersekutu dengan makhluk gaib demi melancarkan dendam. Meski harus menumbalkan rekan kerja sendiri. Hingga kami pun melanjutkan penelusuran demi lebih menguak peristiwa yang dilandasi dendam ini. Saya nggak merasakan kehadiran makhluk itu. Menghindari mungkin berkomunikasi sama kamu. Saya minta lampu dimatikan boleh? Saya minta night vision boleh? Demi menguak lebih dalam, Rudi mencoba berkomunikasi dengan cara memanggil sosok astral tersebut. Nat, di belakang saya persis. Ini bentuknya macan kuning. Ini kamu milik siapa? Siapa tuanmu? Udin. Tuanmu namanya Udin. Astaga Tuhan. Diam ya kamu ya. Kamu, kenapa kamu melakukan ini semua? Tuannya cekcok dengan salah satu pekerja
kerja dulu. Dia tuh cuman dia dengar pas kan berantem tuh sama ini. Cuman berantem itu udah mulut. Kenapa? Nat, Ya. jadi ada cekcok di antara pekerja. Ini tentang jabatan. Jadi jabatan ini seharusnya jadi milik Pak Udin yang merupakan tuan dari si macan kuning ini. Tapi jabatan itu dikasih ke Derajat. Bilang. Santai, saya nggak ganggu, saya nggak ikut campur. Seakan tidak senang kami kuak, Rudi mendapat gangguan dari sosok astral tersebut. Kamu yang menyebabkan longsor itu? Nah. Nat, Rut, kamu tadi ke belakang kayak gitu kenapa, Rut? dia tarik saya Nat tadi ke belakang. Dia tadi tersinggung. Dia pikir saya ini mau ngajak dia berantem. Dia bilang, dia ini dikirim sama tuannya untuk mencelakakan keluarga dari Derajat. Jadi keluarganya itu dibikin sakit-sakitan dan bahkan ada yang lumpuh. Tadinya kan panas itu langsung kakinya itu lumpuh. Dan dia bilang juga yang menyebabkan longsor itu bukan dia. Tapi ada sosok lagi. Bentuknya seperti kuda. Besar. Sekitar 3 kali lipat kuda normal. Nah, kemudian kuda itu yang menyebabkan longsor. Sebenarnya istrinya ilmunya lebih tinggi lagi daripada Pak Udin ini, dia bilang. Astaga, jadi maksudnya suami istri punya ilmu atau ngirim makhluk untuk mencelakakan ini keluarganya Pak Derajat itu? Iya. Tapi ngapain dia masih ada di sini berarti, Ruth? Karena kan tempat ini emang udah nggak berpenghuni lagi. Dia memang saat itu ditugaskan untuk membuat tempat ini gimana caranya supaya sepi terus, supaya orang-orang di sekitar sini tuh nggak betah, nggak enak, nggak nyaman. Ya sudahlah, saya nggak ikut campur. Kamu boleh pergi. Udah, boleh lampu nyala lagi? Ya, lampu. Ruth, kamu nggak apa-apa, Ruth? Oke, udah agak mendingan sih. Oke, Ruth, mendingan kita pergi aja dari sini ya. Tapi sebelum itu, aku mau tanya sama kamu, tempat uji berani yang cocok malam hari ini kira-kira di mana? Di halaman belakang, di antara 3 bangunan. Jadi waktu kita turun dari tangga setelah kita melihat jejak, di situ. Kami pun memilih area belakang villa yang mana terdapat 2 bangunan kosong sebagai lokasi uji berani pada malam hari ini. Baik, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Halo, aku Niar, Kak. Niar usianya berapa? 25 tahun. Baik, Niar, boleh tahu apa motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Ya, kebetulan kan saya tinggalnya nggak jauh dari lokasi Megamendung ini. Terus kata orang-orang sekitar sini, yang pekerjanya meninggal, terus masih gentayangan gitu ruahnya. Oke, jadi kamu ingin membuktikan tempat ini ya? Ya. Apakah memang benar seram atau tidak? Oke, kalau gitu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mengantarkan kamu ke spot uji berani malam hari ini. Ya, mari di belakang.
stop di sini. Baik Niar, saat ini kami telah mengantarkan kamu ke spot uji berani. Kami akan memberikan kamu satu buah lilin sebagai alat penerangan. Jika kamu ingin menyerah, kamu sudah tidak kuat, silakan bunyikan. Lalu saya dan Rudy akan langsung datang menjemput kamu ke sini. Sebelum kami pergi meninggalkan kamu, Niar, apa kamu sudah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Yakin ya? Baik, kalau gitu selamat beruji berani. Dan tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya. Ini dia Niar, sahabat Numpang uji bertamu berani saya di malam sini. hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena udah time ini syaitan gelap sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya karena benar kesetaraan ini syaitan muslim syaitan lagi Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Terus astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa, saya dari tadi itu merasa enak banget. Di belakang sama di depan saya seperti melihat bayangan hitam dari tadi, benar-benar seperti duduk di depan saya sini. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini pemirsa, dari tadi bayangan hitam itu seperti ngelihat ke arah saya terus. Permisi ya, saya numpang, saya nggak ada niatan untuk ganggu sama sekali. Allah Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, bayangan hitam itu ngeliatin saya terus. Maaf saya numpang dan saya nggak ada niatan untuk ganggu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik bidin. Iya kana abun yang nastani. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi saya permisi ke sini ya. Assalamualaikum, saya nggak ada niatan untuk ganggu sama sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Malik bidin. Iya kana. Pemirsa, saya jujur saya nggak kuat sama bayangan hitam yang ada di sebelah kiri saya itu. Dia tadi ngeliatin saya terus, soalnya lagi duduk sebelah sini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ada niatan untuk ganggu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belakang saya ini pintu terbuka itu juga, tapi bayangan hitam itu ya Allah yang ngeliatin saya terus. Allahu Akbar. Saya nggak ada niatan untuk ganggu. Di belakang ada suara buk gitu dan ada kunang-kunang juga ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik bidin. Iya kan. Sekali lagi saya nggak ada niatan untuk ganggu ya. Saya numpang bertamu di sini. Assalamualaikum. Sekali lagi saya numpang bertamu di sini, nggak ada niatan sama sekali untuk mengganggu kalian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Malik bidin. Iya kan aku nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aduh, lama-lama kaki aku gemeter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena benar dan ada suara mengeram seperti itu di belakang saya pemirsa. Dan ini bayangan hitam ini yang lama-lama saya nggak kuat ini. Kakak. Kak. Ya
Iya. Yuk, astaga. Yuk, berdiri dulu. Udah? Niar? Nangis, kenapa? Udah? Tenang ya, kita udah di sini sama Rudi juga. Boleh sharing sama kita pengalaman apa aja yang kamu dapatkan selama beruji berani ini? Tadi yang paling nggak kuat ini sebelah sini itu bayangan hitam gitu loh Kak. Dari pas awal buka mata udah kayak ngeliatin, cuman awalnya kan belum jelas. Tapi lama-lama tuh gimana ya, sosok hitam gitu kayak di sini duduk. Terus setelah itu kan banyak kunang-kunang juga kan berterbangan. Ya. Terus suara juga di belakang, nggak tahu suara apa, suara berat gitu, nggak tahu suara apa, terus sama suara apa tadi, apa ngaung-ngaung gitu loh, nggak tahu di belakang itu Kayak raungan binatang buas. iya, raungan di belakang. Tadi Macan kamu kuning. sempat ya. Ini selaras dengan ini ya, apa yang Rudi bilang tadi pada saat penelusuran di belakang bahwa Rudi sempat berkomunikasi. Itu ada kemungkinan suara dari dia, Rud? Iya. Berarti tadi dia sempat mendatangi sahabat Uji Berani. Oke, cuma mungkin karena dia nggak bisa melihat, hanya mendengar suaranya. Kemungkinan gitu ya, Rud ya? Iya. Oke, Niar, apa yang bikin kamu tadi akhirnya teriak pada saat membunyikan lonceng? Lama-lama bayangan itu ngedeket tuh Kak. Awalnya kan udah jauh tuh, terus lama-lama kesini kayak jalan. Terus di belakang juga kan suaranya makin deket. Makin dekat. Yaudah, kamu nggak usah khawatir, kamu udah aman tentunya, udah ada kami di sini, udah ada Rudi juga, dan kami sangat mengapresiasi keberanian kamu ya, Niar ya. Terima kasih sudah beruji berani di sini. Ya, mari kami antarkan ke tempat yang lebih. Oke Rudi, setelah penelusuran malam hari ini, aku akhirnya tahu dan bisa menyimpulkan bahwa tempat ini memang menyimpan banyak sekali cerita misteri di dalamnya dan sangat menyeramkan. Aku juga punya pembelajaran besar bahwa ada kekuatan astral yang bisa menjadi bencana di dunia nyata. Ini lagi-lagi pembelajaran besar tentunya untuk kita semua, untuk jangan pernah bersekutu dengan hal-hal seperti itu, apalagi jika niatnya ingin mencelakakan orang lain. Karena tentunya setiap aksi memiliki konsekuensinya tersendiri. Jadi untuk pemirsa semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan juga mencekam yang tentunya akan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di JTV.